Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di mata pelajaran matematika. Dan lagi-lagi kali ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, dikarenakan bumi kita masih diserang pandemi COVID-19 ini. Nah, maka dari itu Ibu tak lupa untuk selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan jaga jarak, memakai masker ya, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Oke. Nah, dan satu lagi hal yang penting, jangan lupa untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita menjadi senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu masih akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Lalu yang kedua, menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 hal ini. Nah, tapi sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan menyampaikan apersepsi terlebih dahulu kepada kalian ya. Apersepsi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan kita sudah mengetahui bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini: ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c ya. Untuk A dan B itu adalah koefisien. Ingat ya, jangan ketukar ya. A dan B itu koefisien, x kuadrat dan x itu adalah variabel. Lalu yang terakhir C adalah konstanta. Ingat ya, ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Dan dari ketiga itu jangan tertukar. Nah, lalu pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan dulu nih, ada satu soal x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakannya di sini kita tentukan dulu. A-nya kita udah tahu di sini ada 1, lalu B-nya di sini ada 1 juga tapi negatif, berarti negatif 1. Lalu C-nya di sini ada negatif 6. Nah, setelah ini kita harus mencari 2 angka ya. Ada 2 angka yang jika ditambahkan hasilnya adalah B, atau B-nya berapa? Negatif 1. Nah, dan jika misalkan dikalikan, hasilnya akan menghasilkan A dikali C. A dikali C itu berapa? 1 dikali dengan negatif 6, berarti negatif 6. Nah, jadi kita harus mencari 2 angka yang jika ditambahkan hasilnya negatif 1 dan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Nah, angka berapa itu? Kita di sini punya angka negatif. Bentar, kita rubah dulu warnanya. Kita punya angka negatif 3 dengan 2 ya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, maka kita punya di sini x, di sini negatif 3, berarti di sini juga negatif 3. Lalu yang kedua x positif 2 ya. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, setelah ini maka kita tinggal pisahkan keduanya untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadratnya. X negatif 3 sama dengan 0.
atau X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kamu pindah ruaskan. X negatif 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 3. Lalu yang ini juga sama, dipindah ruaskan, positif 2 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Maka dari itu himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah 3,2. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini persepsinya mungkin cukup ya, sampai sini saja. Oke, ini kita hapus dulu. Kita masuk ke materi inti pada pertemuan kali ini, yaitu rumus ABC. Nah, sebetulnya rumus ABC ini nama yang betulnya itu adalah rumus persamaan kuadrat. Namun untuk lebih memudahkan kalian mengingat, maka dari itu di sini menggunakan nama rumus ABC gitu ya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BC ditambah C sama dengan 0 itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya sebagai berikut. Ada X, X untuk X1 dan X2. Ini dibacanya begitu ya. Nah, kalau misalkan ini dibacanya X1 dan X2 itu sama dengan negatif B ya, ditambah atau dikurang ya, plus atau minus di sini ya. Oke, balikan lagi. X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, kenapa disebut dengan rumus ABC? Karena di dalam rumusnya itu mengandung A, mengandung B, dan juga mengandung C. Maka dari itu disebut rumus ABC. Nah, pada rumus ABC ini kita harus mengenal apa yang namanya diskriminan. Diskriminan atau biasa dilambangkan dengan huruf D besar atau D kapital itu adalah suatu pembeda ya, yang dimana diskriminan ini rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini kalian apakah melihat suatu hubungan antara rumus ABC dengan rumus diskriminan ini? Oke, ada hubungannya di sini ya. Ada hubungannya di sini. Nah, maka dari itu ya, rumus ABC ini bisa ditulis juga seperti ini. Oke. Ada X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari diskriminan dibagi dengan 2A. Nah, di sini kenapa menjadi akar diskriminan? Karena diskriminan di sini rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Sama saja ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada soal yang sudah dituliskan rumusnya dan kalian di situ ada akar dari D, kalian jangan pusing lagi ya, karena huruf D besar itu untuk menyatakan suatu diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, dari suatu diskriminan ini kita dapat menentukan seperti ini ya, ada 3 hal yang penting. Jika diskriminannya, jadi kalau misalkan kamu menghitung diskriminan ini dan hasilnya itu lebih besar dari 0, maka X1 ataupun X2-nya berbeda. Jadi misalkan X1-nya 5, X2-nya 10, begitu. Nah, kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0, maka X1 akan sama dengan X2. Nah, lalu di sini jika diskriminannya kurang dari 0, ya, kalau misalkan kamu menghitung rumus ini dan hasilnya kurang dari 0 atau negatif gitu ya, maka X1 atau X2-nya itu adalah bilangan imajiner, seperti itu.
Nah, setelah mengetahui dari rumus ABC ini, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Oke, yang pertama di sini ada carilah akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk mengerjakannya sama seperti yang pemfaktoran sebelumnya, kita harus menentukan dulu nih A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, setelah menentukan ini, kita langsung substitusikan atau masukkan ke dalam rumus ABC-nya ya. Maka di sini kita punya X 1,2 sama dengan negatif B, berarti negatif, B-nya negatif 2, berarti kita harus menggunakan tanda kurung. Tulis lagi B-nya negatif 2. Oke, lalu plus minus akar dari, nah, diskriminannya berapa nih? B kuadrat berarti negatif 2 dikuadratkan, oke, dikurangi 4 dikalikan dengan A-nya 1 dikalikan dengan C-nya adalah negatif 3. Oke, dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah 1. Nah, maka dari itu di sini kita langsung hitung saja. Nah, negatif dikali dengan negatif 2 berarti positif 2 plus minus negatif 2 dikali dipangkatkan berarti negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4 dikurangi 4 dikali 1 adalah 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Oke, negatif 12 per 2 kali 1 adalah 2. Berarti di sini kita punya X 1,2 sama dengan 2 plus minus dari akar negatif dikali negatif ya. Ini negatif dengan negatif berarti menjadi positif. Berarti 4 positif 12 dibagi 2. Oke, berarti kita hitung terus saja di sini. X 1,2 2 plus minus 4 ditambah 12 adalah 16 per 2. Maka di sini kita punya X 1,2 itu adalah 2 plus minus akar 16 itu apa? 4 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tidak bisa langsung menghitungnya karena ada plus minus. Nah, plus minus ini menunjukkan untuk seperti ini. X1 ya, di sini kan X1 dan X2. Nah, kita pisahkan sekarang. X1 sama dengan 2 ditambah 4 ya per 2. Oke, X1 sama dengan 2 tambah 4 adalah 6 dibagi 2. Berarti X1 adalah 3 ya. Nah, lalu di sini kita punya X2 ya. Tadi kan X1, sekarang berarti X2. Nah, tadi X1 kita sudah menggunakan positif, lalu untuk X2 nya kita menggunakan negatif, berarti 2 dikurangi 4 dibagi dengan 2. X2 sama dengan 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Maka dari itu, oke, kita punya himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0 adalah 3,1, atau kita bisa tulis HP atau himpunan penyelesaian kurung buka kurawal 3, negatif 1 tutup kurung kurawal. Selesai, seperti itu saja. Kita masuk ke contoh berikutnya.
Nah, di sini ada, carilah akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Sama seperti soal sebelumnya, kita di sini harus menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, kita di sini sudah menentukan. Oke, sama seperti sebelumnya, tinggal kita substitusikan atau masukkan ke dalam rumus yang ini, rumus ABC-nya ya. Oke, kita di sini berarti punya X1,2 sama dengan negatif B. Negatif B-nya berapa? 4. Negatif 4 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4AC. 4 dikalikan dengan A-nya 2 dikalikan dengan C, C-nya 1. Oke. Dibagi dengan 2A, A-nya adalah 2. Kita tinggal hitung saja di sini. Negatif 4 plus minus akar dari 4 kuadrat. 4 kali 4 adalah 16. Dikurangi 4 kali 2, 8. Dikali 1. 8 kali 1 adalah 8. Berarti di sini kita tinggal tulis 8 per 2 kali 2 adalah 4. Berarti kita punya X1,2 sama dengan negatif 4 plus minus ya, 16 dikurangi 8 adalah 8 per 4. Nah, di sini kita harus ingat nih, kalau misalkan akar dari 8 itu kan sama dengan akar dari 4 dikali dengan 2 ya. Nah, untuk akar 4 itu adalah 2 dan akar 2 tidak bisa dihitung, berarti kita tulis aja akar 2. Berarti di sini kita punya akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Berarti di sini kita tinggal tulis X1,2 sama dengan negatif 4 plus minus 2 akar 2 dibagi dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita tinggal hitung X1 sama dengan, kita ambil positifnya, negatif 4 nah, plus minus kita ambil plusnya, berarti positifnya 2 akar 2 dibagi dengan 4. Nah, sudah seperti ini, berarti di sini tinggal kita hitung sederhanakan. Negatif 4 dibagi dengan 4 adalah negatif 1 dan 2 per 4 ditambah 2 per 4 akar 2. 2 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1 ditambah 2 per 4 disederhanakan menjadi 1 per 2 akar 2. Selesai sampai sini gitu. Nah, lalu untuk yang X2 nya, X2 sama dengan negatif 4. Tadi kita udah memakai positif, berarti sekarang kita pakai negatif. 2 akar 2 dibagi dengan 4. Nah, sama seperti sebelumnya, negatif 4 dibagi dengan 4 adalah negatif 1. Negatif 2 akar 2 dibagi 4 berarti negatif 1 per 2 akar 2. Selesai, sudah seperti ini saja. Nah, mudah kan? Nah, maka dari itu himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0 adalah negatif 1 ditambah 1 per 2 akar 3 dan negatif 1 dikurangi 1 per 2 akar 3. Seperti itu saja, mudah kan? Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada suatu soal cerita ya. Nah, di sini ini berkaitan dengan suatu persamaan kuadrat.
Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita harus betul-betul melihat soal ceritanya. Karena ini kita membutuhkan logikanya gitu ya. Nah, di sini ada sebuah papan kayu triplex berbentuk persegi panjang dengan luas 40 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 4 meter, tentukan panjang dan lebar papan kayu tersebut. Nah, biasanya di sini kan kita kalau misalkan ada yang soal-soal seperti ini, panjang dan lebarnya itu sudah diketahui, yang akhirnya kita hanya mencari luasnya aja ya. Rumus dari luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita harus melihat dulu nih soalnya ya. Yang diketahuinya ada luas 45 meter persegi dan selisih panjang dan lebarnya adalah 4 meter. Berarti kita punya nih selisih panjang dan lebar adalah 4 meter. Berarti kalau misalkan panjang dikurangi dengan lebar itu adalah 4. Nah, kenapa seperti ini? Karena selisih dari panjang dan lebar adalah 4 meter. Nah, berarti kita punya rumus seperti ini, panjang dikurangi lebar sama dengan 4. Dari rumus ini kita bisa mencari rumus untuk mencari panjang dan juga mencari lebar. Yang pertama, kalau kita misalkan mau mencari panjang, berarti kita tinggal pindah ruaskan negatif lebar ke sebelah kanan menjadi positif lebar. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita mau mencari lebar aja, berarti di sini kita memiliki panjang ya positif. Nah, positif 4 sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif 4. Nah, lalu yang negatif lebar dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif lebar. Berarti kita punya 3 rumus ini. Nah, setelah memiliki 3 rumus ini, lalu kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ya, kita punya di sini kita punya luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, luasnya tadi sudah diketahui berapa? 45. Nah, kita sudah punya panjangnya, luasnya adalah 45, dan di sini kita ambil yang rumus lebar di sini. Ya. Oke, berarti panjangnya belum diketahui dan dikali lebarnya. Lebarnya tadi berapa? Ini. Lebarnya adalah 4 dikurangi P dikurangi dengan 4. Oke, lebarnya adalah panjang dikurangi dengan 4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita hitung di sini. 45 sama dengan, kita kali-kalikan nih, 4 dikali P dikali P berarti P kuadrat. Ya, lalu P dikali negatif 4 berarti negatif 4P. Nah, kalau sudah seperti ini, ini adalah suatu persamaan kuadrat. Nah, kita lihat di sini P kuadrat dikurangi 4P. Nah, yang tadinya di sini adalah positif 45 dipindah ruaskan menjadi negatif 45. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita harus mencari 2 angka yang jika ditambahkan hasilnya B-nya adalah negatif 4. Kalau misalkan dikalikan hasilnya A kali C, A-nya 1, C-nya negatif 45. Berarti kalau misalkan dikalikan hasilnya negatif 45. Nah, kalau sudah seperti ini, berapa nih? Berarti kita punya di sini. Oke, kita rubah dulu warnanya. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 angka yang kalau ditambahkan hasilnya negatif 4, kalau dikalikan hasilnya negatif 45. Berapa? Berarti kita punya di sini positif 5 dengan negatif 9. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita hitung saja. Di sini berarti kita punya X positif 5
ya, dengan X negatif 9 sama dengan 0. Nah, maka X ditambah 5 sama dengan 0, atau X ya, negatif 9 sama dengan 0. Berarti di sini X pindah ruaskan menjadi negatif 5, dan ini X dipindah ruaskan menjadi positif 9. Nah, maka dari itu kita punya di sini X1-nya negatif 5, X-nya sama dengan 9. Nah, untuk menentukan panjangnya mana dan lebarnya mana, maka dari itu kita lihat. Kalau misalkan suatu panjang dari panjang dan lebar itu tidak mungkin negatif ya, maka ini kita rubah menjadi positif 5 ya, karena tidak mungkin negatif, berarti negatifnya kita hilangkan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita negatifnya hilangkan, kita punya X sama dengan 5 dan X sama dengan 9. Nah, maka dari itu, karena tadi kita sudah merubah si negatifnya menjadi positif, maka ini menjadi lebar. Nah, dan yang 9 ini menjadi panjang. Maka dari itu, kita punya panjangnya adalah 9. Oke. Dan lebarnya berarti di sini kita punya 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5. Atau yang tadi ini, tadinya negatif kita rubah menjadi positif ya. Ini lebar, ini panjang. Berarti kita punya panjang dari tripleksnya itu adalah 9 dan lebar dari tripleksnya itu adalah 5 meter. Seperti itu saja. Mudah kan? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata kita sudah ada di penghujung pertemuan kali ini. Nah, ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat, dan juga kita sudah membahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat atau menyelesaikan contoh soal soal cerita dengan persamaan kuadrat itu ya. Nah, Ibu mengingatkan lagi di sini, jangan lupa untuk selalu rangkum materi di setiap pertemuan dan bukunya di khusus untuk matematika saja, jangan dicampur dengan materi-materi lain. Nah, ya. Dan setelah setelah kalian merangkum, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ya, sudah Ibu share di Google Classroom. Oke. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak-banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.